Anda kembali di iNewsroom Weekend bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, kualitas udara di Jakarta kembali menjadi sorotan. Pagi tadi udara Jakarta menempati posisi pertama sebagai kualitas udara terburuk di dunia. Kualitas udara di Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pada Minggu pagi 13 Agustus 2023 hari ini. Data situs pemantauan kualitas udara IQ Air pada Minggu pukul 6.00 waktu Indonesia Barat tadi menunjukkan indeks kualitas udara Jakarta di angka 170 atau masuk kategori tidak sehat dengan polusi udara hingga menyentuh angka PM2.5. Situasi ini disesali banyak masyarakat, apalagi dampak udara buruk juga mulai dirasakan. Tak sedikit yang merasa sesak nafas belakangan ini hingga harus menggunakan masker. Ya benar sih, kerasa banget memang udah nggak terang ya, udah kalau kita lihat view langit udah nggak pernah biru, jarang banget biru, terus sesak gitu kalau lihat polusi sekarang ini. Mungkin kita harus pakai masker ya kalau keluar rumah, lalu menggunakan transportasi publik biar mengurangi polusi udara, lalu juga kita harus lebih giat untuk menghijauan gitu, jadi bisa kotanya lebih hijau. Menyikapi hal ini, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengutarakan pemerintah Provinsi DKI mengajak masyarakat untuk menanam pohon dan mengutamakan penggunaan transportasi umum. Pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Beberapa hari ini posisi kualitas udara Jakarta dalam IQ Air kerap naik turun. Namun mirisnya masih dalam zona udara yang tidak sehat. Bahkan sempat masuk di posisi pertama kualitas udara terburuk di dunia. Akan sampai kapan situasi seperti ini terjadi di ibu kota? Tim Liputan iNews melaporkan. Kualitas udara DKI Jakarta menduduki posisi terburuk di dunia. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan, dan kami juga masih mencoba menghubungi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Reliantoro. Namun yang bersangkutan hingga saat ini masih rapat, jadi kita berbincang dengan Dr. Erlina terlebih dahulu. Selamat petang, Dr. Erlina. Selamat petang, Anissa. Dr. Erlina, di Jakarta pagi ini menempati cuaca, maksud kami polusi kualitas udara terburuk di dunia. Seberapa kuatkah tubuh manusia menghadapi polusi dan apa dampaknya? Baik, jadi memang dalam minggu-minggu terakhir ini situasinya memang tidak sehat ya. Kadang nomor 3, nomor 2, dan sekarang nomor 1. Jadi saya mengajak masyarakat untuk lebih waspada. Kenapa? Karena polusi udara ini terutama kalau kadar dari PM2.5 yaitu particulate matter yang ukurannya sangat kecil ya, itu bisa berbahaya untuk berbagai organ. Nah, saya bicara tentang saluran nafas ya pertama, karena PM2.5 ini karena ukurannya kecil itu bisa langsung masuk ke saluran nafas tanpa saringan, bisa sampai ke alveoli atau di jaringan paru. Dan tentu saja ini akan menimbulkan beberapa masalah. Pertama, exposure atau pajanan yang terus-menerus itu akan mengiritasi saluran nafas, sehingga dari iritasi yang berkepanjangan ini akan memungkinkan terjadi peradangan. Nah, peradangan itu akan menghasilkan sekret, sehingga biasanya orang-orang yang terjadi peradangan ini akan batuk-batuk. Ya, mungkin kita mendengar banyak ispa, banyak bronkitis. Nah, ini salah satunya penyebabnya karena polusi udara, terutama particulate matter yang 2.5. Dan nanti kita juga kalau ada waktu bicara bahwa bukan saluran nafas saja, tapi juga yang lain. Nah,
ini selain bahwa bisa kemungkinan infeksi saluran nafas dan juga inflamasi peradangan yang terus-menerus membuat bronkitis, tapi juga perlu diingat untuk orang-orang tertentu, banyak nih orang-orang yang kelompok usia yang patut waspada. Nah itu usia berapa Contohnya, saja dok yang rentan terhadap polusi yang ini? rentan adalah bayi, neonatus, dan Oke. juga anak di bawah 5 tahun. Mereka sistem saluran nafasnya, imunitasnya itu belum tumbuh sempurna. Kemudian juga orang tua. Orang Oke. tua yang imunitasnya menurun, apalagi orang tua dengan penyakit penyerta yang memang sudah ada penyakit di saluran nafasnya. Contohnya orang-orang asma. Nih orang-orang asma pemicunya banyak debu. Jadi kalau polusi udara biasanya langsung timbul serangan asmanya, menjadi sesak, nafasnya berbunyi karena kaliber saluran nafasnya menyempit karena iritasi dari polusi udara ini. Dan belum lagi kalau kita bicara efek jangka panjang. Jangka panjangnya adalah bahwa dengan exposure atau pajanan terus-menerus akan terjadi penurunan dari fungsi Itu paru. setelah berapa lama dok efek jangka panjang ini akan terlihat? Nah, tergantung, ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah kondisi individu tersendiri, apakah memang sudah ada penyakit penyerta atau komorbid. Kemudian juga seberapa berat polusi itu. Jadi kalau sekarang kan kita lihat itu merah ya ini ya kategorinya atau bahaya. Kalau ini terjadi terus-menerus dan orangnya juga punya potensi penyakit paru, dan yang kita khawatirkan adalah selain fungsi parunya menurun sehingga kemudian sering ada serangan nafas, kualitas hidupnya jadi turun, kemampuan fisiknya juga menurun, kualitas hidup merendah, dan yang kita khawatirkan adalah juga pada akhirnya ada kemungkinan zat-zat yang polutan ini adalah juga bersifat karsinogen, jadi bisa menimbulkan kanker paru. Tapi tentu saja ini long term, yang tidak dalam waktu seminggu 2 minggu, tapi mungkin bertahun-tahun. Tapi walaupun 10 tahun 20 tahun kita nggak mau kan karena sakit kanker. Baik, Ya. Jadi dokter, kalau misalnya kita di dalam ruangan seperti air purifier itu pengaruh banyak tidak jika kita aktivitasnya di dalam ruangan saja ya? ya baik, sebelum ke sana saya ingin dulu mengajak masyarakat untuk lebih smart ya, lebih cerdas, untuk selalu memantau seberapa parah kondisi kualitas udara kita. Kalau memang berbahaya, memang kalau tidak urgen banget jangan keluar rumah. Oke. Dalam rumah saja. Kalaupun terpaksa karena Anda harus mencari nafkah untuk keluar rumah dan lain sebagainya, hal sangat penting urgen, pakailah masker. Dan untuk PM 2.5 ini, masker yang dianjurkan sebetulnya adalah N95. Tapi itu saya sampaikan, itu biasa kita pakai di rumah sakit. Itu tidak nyaman, bernafas tidak nyaman, pengap rasanya. Nah, kalau memang Anda tidak perlu keluar, di dalam rumah saja lakukan indoor activities. Nah, tapi tentu saja kalau kondisi outdoor sangat-sangat polusinya sangat-sangat tinggi, kita juga harus jaga udara dari dalam itu jangan masuk ke dalam, dari luar itu jangan masuk ke dalam rumah dengan menutup jendela, menutup pintu. Tapi kita juga harus menjaga kebersihan udara di dalam ruangan. Nah, itu tadi Anda menyebutkan air purifier, itu bisa kita pakai, tapi ya tentu saja hati-hati memilih air purifier karena ada beberapa jenis. Ada yang juga bahkan menimbulkan aerosol yang tidak baik untuk orang asma terutama. Tapi secara umum air purifier itu bagus karena bisa memberikan filter di dalam ruangan. Ya. Baik, dokter, kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang terpaksa memang aktivitasnya atau mencari nafkahnya di luar rumah, selain pakai masker, adakah makanan atau asupan tertentu yang bisa mengurangi racun-racun yang masuk? Mungkin minum susu atau semacamnya, dok? Ya, jadi jangan salah pengertian kalau dianggap susu membersihkan saluran nafas ya, tapi lebih kita lihat kepada gizinya. Jadi memang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita itu, kita perlu nutrisi yang seimbang, yang bergizi. Ada antioksidan, ada vitamin dan lain-lain. Dan juga kalau bisa ada latihan fisik yang ringan, latihan pernafasan supaya fungsi paru kita terjaga. Ya, dan satu lagi ini saya dokter paru, nggak bosan-bosan saya sampaikan, berhenti merokok. Stop merokok, jangan mulai merokok, ya. Baik, dok, kan sekarang banyak masyarakat, apalagi kalau Car Free Day hari Minggu pagi itu banyak yang olahraga di luar rumah.
Tapi untuk kondisi seperti ini, apakah memang dianjurkan untuk olahraganya di rumah saja, Dok? Ya kalau kita nomor 1 di dunia ya janganlah keluar rumah, karena pajanan itu kan tadi saya katakan bahwa durasi dari pajanan itu juga penting dan juga seberapa berat. Nah kita kan berat banget nih kalau nomor 1 nih. Nah jadi saya sarankan tidak mengurangi aktivitas outdoor. Lebih baik kalau mau olahraga, exercise dalam rumah saja. Dok, adakah kondisi khusus pada saat kita olahraga, kemudian paru-parunya lebih membuka, apakah itu potensi masuk polutannya itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak berolahraga di luar ruangan, Dok? Enggak, lebih ke arah paparannya sebetulnya, bukan aktivitas olahraga atau tidaknya. Jadi paparan berapa lama dia di luar, berapa berat polusinya. Apalagi itu saya katakan kita juga mesti lihat, cek ya, monitor. Kita harus pintar monitor, bisa lihat di internet dan lain-lain. Ini PM25 Kota Jakarta berapa banyak, berapa besar saat ini levelnya begitu ya. Kalau memang berbahaya, ingat PM2.5 itu ukuran partikel yang sangat kecil yang tidak sampai tersaring oleh saluran nafas, jika bisa masuk ke saluran nafas langsung ke alveoli, ke jaringan paru, dan bahkan juga bisa ke pembuluh darah. Nah hati-hati kalau ke pembuluh darah itu akan ada kemungkinan untuk terpengaruh ke saluran ke jantung, ke penyakit kardiovaskuler, mungkin bisa terjadi serangan penyakit jantung dan bahkan juga stroke, dan bahkan paparan dengan PM25 yang cukup lama itu akan bisa dikatakan meningkatkan tensi seseorang, jadi orang menjadi hipertensi. Jadi harus hati-hati. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlina Burhan telah berbagi informasi bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat petang, Dok. Ya, makasih. Selamat petang.